Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bareng saya Rizky dan saya Dena di Ruby Ruang Bincang Asik. Iya, kita ucapkan selamat datang semester genap pastinya ya buat mahasiswa-mahasiswa yang baru saja menyelesaikan semester ganjilnya. Dan kita ucapkan selamat menikmati nilai yang cukup memuaskan bagi yang puas akan nilainya, dan juga selamat mengevaluasi diri bagi kamu-kamu yang pastinya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi pastinya ya. Iya, Jena, ini kita sebentar lagi bakal masuk ke semester genap nih. Yang pastinya di semester genap ini kita akan dipertemukan dengan beragam kegiatan menarik pastinya, terutama itu penerimaan mahasiswa baru ya. Sebagaimana itu sudah menjadi sebuah adat, mulai dari penerimaan sampai dengan nantinya ada masa orientasi ya, mahasiswa baru yang masuk ke IAIN Langsa. Ngomong-ngomong nih Bang, pasti kan siswa-siswa yang kelas 12 ini kan bentar lagi nih mau tamat nih kan. Iya. Pasti mereka nih dilema ataupun bingung untuk memilih jurusan kan. Iya, makanya kali ini kita mengangkat sebuah tema, yaitu kenapa harus jurusan KP. Yang mana tema ini akan bisa menjadi bahan pertimbangan buatnya adik-adik nih ya yang duduk di bangku SMA yang bingung mau masuk ke perguruan tinggi mana, mau melanjutkan pendidikan mana. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan salah seorang narasumber yang cukup ahli di bidangnya pastinya, yang mengurusi segala hal-hal berkaitan dengan tema yang sudah kita bicarakan tadinya. Mari kita undang bersama yang terhormat Ibu Almutia Gandhi, SOSI MKOMI. Baik rekan-rekan, sudah bersama kita narasumber yakni Ibu Almutia Gandhi, SOSI MKOMI. Beliau merupakan salah seorang sivitas akademika yang mengurusi segala hal administrasi terkait dengan jurusan KPI di Institut Agama Islam Negeri Langsa. Iya Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat, walaupun cuaca di luar sana terik, tapi nggak mematahkan semangat untuk bisa hadir di sini. Perdana ya talk show di komunikasi penyiaran Islam ini dengan temanya apa tadi? Rubrik ya, ruang bincang Asik. Asik Ya. ya. Yang mana episode pertama ini juga kita ngangkat temanya itu kenapa harus jurusan KPI Ibu. Nah, ngomong-ngomong tentang jurusan KPI Ibu ya, bolehlah Ibu ya sedikit menginformasikan nih kepada adik-adik ataupun rekan-rekan di luar sana, selama ini kegiatan di KPI itu apa aja sih? Iya, oke. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya, biar adik-adik atau teman-teman di luar sana tahu nih siapa yang ngobrol. Iya, pastinya. Di sini ya. Saya Almutia Gandhi, MKOMI, salah satu dosen di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan saat ini alhamdulillah dipercaya untuk menjabat sebagai sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jadi kalau ke Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam udah pasti ketemu sama saya ya. Sebelumnya saya mau menyampaikan salam terlebih dahulu dari Bapak Ketua Prodi yang hari ini berhalangan hadir. Semoga tadi ucapannya tetap semangat, semoga acaranya sukses, bisa mendapatkan subscriber ya, dan like-nya banyak. Oke, gitu. Pastinya. Ibu, kalau kita buka Google nih ya, kita tulis KPI, itu pasti yang keluar Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, sebenarnya KPI itu sendiri apa sih? Iya, jadi KPI itu sebenarnya singkatan yang cukup familiar sebenarnya di perguruan tinggi agama Islam. Tapi mungkin akronimnya ya mirip dengan salah satu komisi yang cukup berpengaruh juga di Indonesia, yaitu Komisi Penyiaran Republik Indonesia. Nah, tapi sebenarnya mempunyai apa ya, letak sinkronisasi sebenarnya antara KPI yang sebuah lembaga dan KPI yang ada di IAIN Langsa ini. Jadi sama-sama bergerak di bidang penyiaran ya. Nah, komunikasi dan penyiaran Islam itu merupakan prodi yang ada di Fakultas Usuluddin
dan Dakwah. Jadi di IAIN Langsa ada 4 fakultas, ada Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kemudian Fakultas Tarbiyah, kemudian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Syariah. Nah, untuk prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam yang disingkat KPI ada di bawah naungan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu juga terdapat beberapa fakultas lagi. Ada Fakultas Konseling, jurusan ya. Ada jurusan prodi konseling, kemudian prodi Al-Quran dan Tafsir, kemudian hadis, dan untuk tahun ini juga ada 2 prodi lagi, yaitu prodi psikologi dan sejarah. Nah, KPI merupakan punggawa lah ya kalau di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan kalau kita merunut ke sejarahnya saja, KPI ini merupakan bisa dikatakan sebagai cikal bakal dari terbentuknya kampus IAIN Langsa. Kalau boleh tahu sejak kapan tuh berdirinya KPI ataupun kampus IAIN Langsa itu sendiri? Nah, sebelumnya kalau berdasarkan surat keputusan ya, jadi tahun 1980 itu kita mengenal Zawiyah Cotkala Langsa. Di situ hanya ada 2 jurusan saja, yaitu jurusan Tarbiyah dan Dakwah, yaitu penerangan Islam. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan institusi pendidikan, pada tahun 2001 Zawiyah Cotkala Langsa tersebut berubah menjadi STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, yang di bawahnya juga terdapat beberapa fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah, Syariah, dan Usuluddin dan Dakwah maksud saya. Nah, di Fakultas Dakwah itu ada prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sampailah hari ini Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala berubah menjadi IAIN Langsa, dan prodi KPI tetap ada di dalamnya sebagai salah satu prodi tertua yang ada di IAIN Langsa. Bukan di IAIN Langsa ini kan banyak jurusan-jurusan dari fakultas lain, Tarbiyah, PB, dan juga Fuad kan. Kan Komunikasi Penyiaran Islam tuh apa sih Bu yang membedakan dengan jurusan lain? Oke. Kalau kita tadi melihat dari sejarah ya, udah pasti anak yang pertama. Jadi anak yang pertama pasti pengalamannya banyak. Kemudian sudah melahirkan berbagai macam alumni yang pasti sangat berguna lah untuk zaman sekarang ya. Kalau sekarang nggak ada channel, nggak ada connecting dengan yang lain, itu pasti sulit untuk kita mendapatkan pekerjaan. Itu mungkin keunggulan dari Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Langsa. Sebagai prodi tertua sudah pasti mempunyai kakak-kakak alumni yang sudah the best lah ya. Ada yang menjadi anggota dewan. Kalau PNS mungkin sudah tidak bisa, udah banyak gitu ya, di mana-mana ada gitu, yang di Kemenag, yang menjadi tenaga administrasi di berbagai instansi. Nah, kemudian yang kedua, kenapa KPI? Kalau kita ingin menjadi apapun itu, kunci utamanya di mana? Di komunikasi. Kamu mau jadi guru, kamu mau jadi presenter, kamu mau jadi arsitek, kamu mau jadi insinyur, kamu mau jadi apapun, kalau kamu nggak bisa ngomong, kamu tidak mempunyai attitude dalam berkomunikasi, kamu tidak mempunyai teknik untuk bisa meyakinkan orang lain bahwa kamu punya skill, itu nonsense. Ya, jadi itu saya pikir kenapa kita harus memilih KPI. Dan itu dibuktikan dengan diterimanya lulusan prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di berbagai instansi, baik itu swasta maupun pemerintah. Oke Bu, ngomong-ngomong masalah tadi kan kita juga bahas masalah komunikasi Bu ya. Pastinya kan komunikasi dan informasi itu banyak fasilitas yang dibutuhkan pastinya ya. Terutama nantinya ketika adik-adik yang mau masuk ke prodi KPI ini, mereka pasti juga akan bertanya nih, fasilitas apa aja sih, komunikasi seperti apa sih yang bisa saya serap ilmunya di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsa. Itu fasilitas apa aja yang bisa didapat oleh mereka? Baik, alhamdulillah.
Komunikasi dan Penyiaran Islam, kita sudah memiliki berbagai fasilitas yang cukup mendukung berbagai prestasi dan kegiatan belajar mahasiswanya. Salah satunya ya seperti ruang rubrik ini merupakan salah satu kegiatan yang menggunakan dan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di Prodi KPI. Kita punya berbagai macam alat yang bisa digunakan untuk broadcasting, ya. Kemudian kita juga mempunyai lab khusus untuk public speaking, ya. Kemudian kita juga mempunyai lab untuk jurnalistik. Itu adalah keunggulan-keunggulan dari Prodi KPI. Berarti banyak media yang banyak sekali dan fasilitas yang kita dapat ketika kita berkuliah di Prodi KPI. Ngomong-ngomong masalah tadi namanya nih ya, komunikasi dan penyiaran Islam. Itu banyak juga nih adik-adik atau rekan-rekan di luar sana pastinya berpikir penyiaran Islam itu, wah saya masuk kemarin ini harus bisa berdakwah nih gitu-gitu nih kan. Nah itu kira-kira gimana nih untuk menepis anggapan tentang komunikasi penyiaran Islam, dakwah itu gimana tuh? Sebenarnya menjadi dai atau daiyah juga bukan pilihan yang salah ya. Kalau sekarang kita lihat Ustadz Abdul Somad, Ustadz Somed, kemudian dulunya ada almarhum Uje dan banyak lagi Mamah Dedeh, dan segalanya itu adalah dai dan daiyah yang sukses, yang dalam tanda kutip bukan hanya secara batiniahnya ya, kita tahu akhlaknya baik gitu, tapi dari segi finansial cukup menjanjikan gitu ya. Tapi kalau bagi adik-adik teman-teman yang memang bukan kualifikasinya untuk menjadi seorang dai atau daiyah, stigma yang seperti ini harusnya bisa kita pertimbangkan atau dikesampingkan terlebih dahulu, karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menjadi apapun itu harus dengan komunikasi yang baik. Dan alumni komunikasi dan penyiaran Islam ini bukan hanya sebagai seorang dai dan daiyah saja. Irfan Hakim itu juga jurusannya dulu kuliah komunikasi dan penyiaran Islam. Sekarang dia menjadi presiden. Irfan Hakim ya? Iya, dia seorang alumni dari YIN Syarif Hidayatullah, sekarang sudah akademi gitu ya. Dan saya, dosen yang dulu saya juga mengambil kuliah dengan jurusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Berarti Bu ya, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan dari Prodi ini kan berarti mendukung basic siswa-siswa yang mempunyai seperti menulis ataupun di bidang-bidang lain seperti public speaking, jadi bisa merangkul lebih mereka gitu ya. Iya benar sekali, karena yang namanya komunikasi itu bukan hanya verbal atau non verbal ya, bukan hanya tulisan, bukan hanya lisan gitu ya, tapi juga tulisan gitu. Jadi kalau kamu mau jadi seorang penulis buku gitu ataupun novel dan sebagainya, itu juga nggak salah kalau memilih komunikasi dan penyiaran Islam, karena kita di sini akan mempelajari teknik-teknik berbicara dan teknik-teknik menulis. Banyak sekali alumni komunikasi dan penyiaran Islam itu yang menulis novel, menulis buku dan sebagainya, yang bentuk-bentuk komunikasinya itu adalah tulisan. Kalau kita lihat dari sejarahnya Ibu, kan cukup panjang ya. KPI ini cukup panjang pastinya. Dari awal terbentuknya Lembaga Pendidikan Zawiyah sampai dengan saat ini IAIN, pasti kan sudah melalui berbagai macam memori dan yang pastinya cukup memorable lah bagi jurusan KPI itu sendiri. Nah, sepanjang perjalanan ini Bu, prestasi apa aja nih yang sudah pernah diraih oleh mahasiswa KPI? Mungkin yang baru-baru ini atau mungkin kalau kita cerita prestasi ya karena memang sudah lama sangat banyak. Tapi kalau yang baru-baru ini ya, salah satu mahasiswa kita ada yang mengikuti program KKN Serumpun gitu ya. Jadi itu untuk bisa melewati seleksi, untuk bisa mengikuti KKN Serumpun itu juga tidak mudah gitu. Kita harus melewati berbagai macam seleksi. Kemudian pada kegiatan-kegiatan koase ya, mahasiswa kita, mahasiswa Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam juga menjadi salah satu peserta pada bidang penelitian. Kemudian pada perlombaan sains yang diadakan
juga tampil sebagai peserta dan mendapatkan peringkat terbaik dalam hal penulisan penelitian yang berbau sains. Oke. Ngomong-ngomong tentang prestasi nih Bu ya, kita juga sudah menghadirkan seseorang mahasiswa dari jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Langsan. Seseorang mahasiswa yang baru-baru ini menyumbangkan prestasinya untuk mengembangkan ataupun memberitahu pada orang luar bahwasanya KPI itu luar biasa pastinya. Kita undang langsung yakni mahasiswa berprestasi di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, Mauliza Tulriska. Silakan. Oke, rekan-rekan sudah bersama kita Mauliza Tulriska, panggilnya Liza aja. Oh ya, Liza. Liza ini siapa nih Liza? Dan prestasi apa yang udah Liza dapatkan dan sumbangkan untuk prodi KPI itu sendiri? Nah, sebelum menjawab nih, boleh perkenalan? Boleh banget. Ya, saya Mauliza Tulriska dari Institut Agama Islam Negeri Langsan tentunya, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan saat ini saya berada di fase menjadi pejuang skripsi, yaitu di semester akhir, semester 7. Nah, untuk dibilang prestasi ya, mungkin baru-baru ini saya bukan sombong, tapi alhamdulillah memang sudah se-Indonesia kami mewakili dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, mewakili IAIN Langsa untuk menjadi salah satu peserta dalam ajang Olimpiade Sains dan Riset se-PTKI se-Indonesia. Dan alhamdulillah kami mendapatkan peringkat terbaik, alhamdulillah. Dan untuk prestasi selanjutnya, saya di sini pernah meraih juara 1 lomba baca puisi, lomba MC, dan yang di masa pandemi, alhamdulillah melahirkan 5 buku, 4 buku antologi, dan 1 buku solo. Berarti Liza termasuk orang yang mengarang dan menulis buku ya? Iya. Luar biasa sekali. Jadi ngomong-ngomong nih Kak, kan Kakak ini pilih prodi komunikasi penyiaran Islam, pasti ada alasan dong memilih jurusan ini kan. Jadi apa alasan Kakak memilih prodi komunikasi penyiaran Islam ini Kak? Ini balik lagi ke luka masalah ya. Saat masa dimana bingung milih jurusan yang mana sih, mau masuk kemana gitu. Jadi saya pernah berpengalaman nih PPL di Bank Aceh Syariah, Cakung kota ini. Nah, disitulah wawasan saya terbuka mengenai komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Dan saat memilih jurusan, saya memang awalnya bingung karena berpegang teguh bahwasanya komunikasi penting yang diterapkan dalam pelayanan prima itu penting. Jadi saya memilih jurusan KPI untuk memperbaiki public speaking. Oke, Bu, ini saya ke Bu Mutia dulu. Tadi kalau kita ngomong-ngomong tentang pengalaman yang dialami oleh Liza ya, tentang bagaimana dia memiliki pengalaman kerja ataupun praktek ya di institusi salah satu bank yang ada di Aceh, yaitu Bank Syariah Aceh atau Bank Aceh Syariah. Nah, kita kalau ngomong masalah KPI ini Bu, itu prospek kerjanya gimana Bu? Jadi untuk kalau kita ngomong dalam waktu beberapa tahun terakhir ini saja, untuk penerimaan menjadi ASN itu komunikasi dan penyiaran Islam itu pasti dibuka formasinya, gitu ya. Jadi untuk tingkat kalau orang tua ya rasanya kalau anaknya nggak jadi PNS itu nggak jadi orang gitu ya. Jadi salah satu menuju ke sana itu sudah terbuka pintunya, gitu ya. Dan kebetulan Liza ini kan dulu SMK, ya makanya dia pernah PPL di Bank Aceh. Jadi waktu untuk ilmu administrasinya mungkin di SMK dapet gitu ya, tapi mungkin untuk public speakingnya itu ya masih grogi untuk ngomong, apalagi kalau di bank kan duduknya itu di frontliner itu kan agak kiku ya kalau nggak bisa ngomong, kalau nggak tahu bahan untuk ngomong gitu. Mungkin dasarnya dari situ dia punya skill ADM-nya bagus, tapi dia bukan nggak pinter, tapi kurang mampu ya untuk memunculkan skill komunikasinya.
Berarti KPI bisa masuk ke semua lini. Ke semua lini. Makanya saya bilang kalau kamu masih bingung mau jadi apa, KPI aja dulu yang dipilih. Nanti bakal tahu. Bakal tahu kemana Jalannya itu ya. bakal kemana gitu ya. Kadang-kadang karena untuk siswa-siswa itu tamat SMA masih bingung mau kemana, mau jadi apa gitu. Nggak usah kejauhan milih, mikir untuk mau jadi apa. Pilih aja dulu KPI, nanti bakal tahu jadi apa. Nah lo dengar tuh, adik-adik yang ada di rumah ya, yang masih bingung nih adik-adik di rumah yang masih bimbang nih, udah sebentar lagi ujian nasional kan ada lagi ya. Sebentar lagi udah nggak sekolah lagi nih, mau nyambung kemana? Nah KPI itu tujuannya tuh ya. Jadi Bu, ngomong-ngomong nih berarti kalau mahasiswa ini kan yang mau prestasi atau enggak pun masih pun di apa? Di apa yuk? Jadi kita gini dekat dia. Jadi kamu dosennya. Betul, soalnya Dosen. pembimbing. Ya udah, langsung nanya di Kak Mauliza kan. Pasti kan selama berkuliah di komunikasi penyiaran Islam ini kan ada kesan baik sedih, senang gitu kan. Yang paling berkesan di KPI ini apa? Karena awal masuk ke sini itu cuman ingin belajar public speaking, terkungkung dengan komunikasi, terkungkung hanya dengan itu. Ternyata tidak dakwah yang dikira orang komunikasi dan penyiaran Islam itu hanya untuk dakwah. Jadi kamu ngambil jurusan itu untuk belajar berbicara, kan udah belajar dari lahir rata-rata orang seperti itu berargumen di luar sana sebelum mengambil jurusan ini. Nah ternyata di KPI ini tiap tahunnya kualitas pendidikannya itu terupgrade mengikuti perkembangan zaman. Berkembang gitu ya? Berkembang. Jadi tidak hanya belajar tentang ilmu agama, ilmu dakwah itu memang yang menaungi, tapi kita bisa terjun ke dunia fotografi, videografer, perfilman, kepenulisan atau menjadi jurnalis. Nah itu yang hal yang memang membuat Liza nih kok KPI ini di luar ekspektasi saya sebelum memilih jurusan. Berarti sangat berkesan kan, berhubung kakak kan suka menulis gitu kan, jadi merangkul gitu kan di KPI ini kan. Tadi ngomong-ngomong saya tertarik masalah merilis buku ya, menulis dan menerbitkan buku. Nah itu untuk proses menulis ataupun merilis buku itu seperti apa tuh Liza? Ceritanya seperti ini, kan waktu itu masa pandemi. Masa pandemi Saat kita diliburkan semua, saat nggak ada lagi produktivitas. Saat itu kami masih sedang mempelajari manajemen redaksi. Saat itu ada yang menjadi pimpinan redaksi dan sampai hingga menjadi seorang jurnalis. Saya sering berperan menjadi seorang jurnalis. Jadi setiap hari itu saya store tulisan. Dan saat pandemi melanda negeri ini, saya stop. Dan berita itu tidak ada lagi. Di rumah selama diliburkan tersebut, hal yang memang produktif yang saya terapkan itu terbawa. Jadi bagaimana saya bisa produktif? Saya berselancar di media sosial, Instagram, mencari kelas-kelas kepenulisan, dan alhamdulillah dari kelas-kelas kepenulisan tersebut saya terpilih menerbitkan 4 cerpen dan puisi. Itu untuk buku antologi. Dan saat itu saya mengikuti challenge 17 hari kepenulisan dan menerbitkan buku dengan 250 halaman. Wow. Saya merinding loh. Ini buktinya mahasiswa KPI nggak ada matinya. Kaleng-kaleng kan, Ke Bu Mutia dulu. Ngomong-ngomong masalah tadi sudah menerbitkan buku dan juga pengalaman mulai dari jurnalis sampai dengan serangkaian pengalaman dari Liza tadi, pastinya KPI itu tidak hanya sebatas ruang kelas, ya. Pastinya tidak hanya sebatas ruang kelas, karena kita lihat tadi pengalaman belajar di KPI yang luar biasa. Pastinya juga kita akan belajar di lapangan itu. Nah, sejauh mana itu KPI itu terlibat dalam studi lapangan? Apakah kita ada studi turnya ataukah seperti apa tuh? Iya, jadi kalau kita sudah di perguruan tinggi, bahwa teknik belajarnya itu kita mengikuti teknik pembelajaran orang dewasa, di mana 20% itu adalah pembelajaran di dalam kelas dan 80%-nya itu adalah pembelajaran di luar kelas ya. Mungkin ini yang nanti adik-adik bakal menemukan perbedaan yang signifikan ketika masuk ke perguruan tinggi. Nah, jadi kalau sudah di kampus itu, sudah kuliah itu bukan lagi harus ada di dalam
perkuliahan untuk hanya mendapatkan materi dari dosen gitu, tapi lebih banyak ke prakteknya. Kita hanya dibuka pintunya, silakan masuk sendiri. Nah, caranya agar kita bisa mengupdate diri kita itu adalah dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini mempersilahkan dan mempersiapkan segala fasilitas-fasilitas untuk mahasiswa-mahasiswanya mendapatkan ilmu di lapangan. Salah satunya seperti di Prodi KPI ini kita punya UKM IBP, Islamic Broadcasting Project ya. Jadi di situ kita bisa mempraktekkan ilmu yang kita dapat pada mata kuliah jurnalistik. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk mengasah lagi kemampuan kita dalam public speaking, pada semester 3 dan 4 itu biasanya mahasiswa itu kita ajak untuk mengikuti study tour ke TVRI, ke RRI, ke surat kabar baik nasional maupun yang ada di lingkup Kota Langsa ya. Kemudian pada setiap semester 7 itu kita punya PPL yang ditempatkan di berbagai instansi pemerintah, baik itu swasta maupun negeri gitu ya. Jadi ada banyak sekali fasilitasi yang dipersiapkan oleh Prodi KPI. Seperti Liza tadi, ketika pandemi melanda gitu ya, mata kuliah manajemen redaksi tetap memberikan ruang untuk mahasiswanya aktif gitu. Jadi tetap bisa memunculkan peran sebagai jurnalis gitu ya. Itu sebenarnya menjadi jendela, menjadi pintu bagi Liza sebagai seorang novelis sekarang gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Prodi KPI. Oke, kembali lagi ke sejarah KPI yang cukup panjang, pastinya akan berbeda dengan jurusan-jurusan yang baru saja timbul, yang baru aja mau dibangun Ibu. Ngomong-ngomong masalah akreditasinya Ibu, gimana nih? Pastinya kan adik-adik nih mau masuk, takutnya nih akreditasinya belum terakreditasi, nggak bisa daftar PNS ntar gitu. Ini gimana Ibu? Masalah akreditasi dari KPI? Alhamdulillah, kalau untuk di IAIN Langsa pun adik-adik nggak perlu khawatir untuk akreditasi setiap prodi yang ada di Institut Agama Islam Negeri Langsa, karena seluruhnya sudah terakreditasi dengan nilai baik sampai saat ini, sampai saat ini. Dan Prodi KPI baru saja menyelesaikan proses akreditasinya pada akhir 2021 kemarin ya. Jadi untuk 5 tahun ke depan insya Allah kita aman. Nanti kita akan mengupdate lagi status akreditasi kita. Tapi kalau masalah akreditasi memang tidak perlu diragukan lagi, karena buktinya banyak alumni dari Komunikasi dan Penyiaran Islam sudah menjadi PNS gitu ya. Yang pastinya ketika sudah banyak alumni ya kita harapkan juga bisa jadi orang dalam nih buat anak-anak KPI ke depannya. Dan untuk para adik-adik yang sekarang kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, kebanyakan itu mau jadi YouTuber. Iya, konten kreator. Konten kreator gitu. Nah, kalau ingin jadi itu, KPI itu adalah pilihan yang paling tepat. Selain belajar, dapat fasilitas, dapat ilmunya lagi. Benar sekali. Jadi Prodi KPI ini memang sangat merangkul siswa-siswa yang baru masuk gitu ya Bu? Iya, yang masih menghayal, kepingin jadi Atta Halilintar atau sebagainya, itu yang lain-lainnya, pokoknya pilih KPI. Karena di sini ada fasilitasnya, kamu bisa gunakan gratis untuk kamu. Oke Bu, ini terakhir Bu ya, singkat aja, dalam kalimat yang singkat untuk adik-adik yang ada di rumah, yang lagi nonton, yang lagi bingung ya. Dari Liza dulu. Kalimat singkat untuk adik-adik yang lagi bingung di rumah, mau masuk KPI atau tidak nih? Silakan. Setiap masa pasti ada orangnya, setiap orang pasti ada masanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita, mengamanahi kita sebuah potensi. Mari menggali potensi tersebut untuk bergabung dengan jurusan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, karena di prodi ini fasilitas-fasilitas dan beragam hal yang memang ditawarkan. Kita bisa terjun ke banyak skill, kemampuan kita terlatih untuk bisa terjun ke dunia videografi, fotografi, dan perfilman. Yuk kuliah di KPI.
Dari Ibu gimana Ibu? Aduh, ini sudah lengkap sekali yang disampaikan oleh Ida. Udah ngajak adik-adiknya untuk pilih kuliah di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Kalau saya mungkin saya mau kasih saran, kasih pendapat untuk adik-adik ya. Pasti memang pilihan yang sangat sulit ketika kita mau berpindah dari sekolah menengah atas itu ke institusi ya, atau ke institut atau ke kampus gitu ya. Levelnya sudah dari siswa menjadi mahasiswa ya. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa jurusan apapun yang kalian ambil itu merupakan pertanggungjawaban dari diri kalian pada fase pendewasaan. Dan prodi KPI adalah pertanggungjawaban yang paling efektif untuk bisa kalian ambil, karena di sini di prodi KPI khususnya di IAIN Langsa kalian akan bertemu dengan saya dan dosen-dosen lainnya yang sangat mumpuni. Seperti Kaliza juga bakal menjadi alumni, dan fasilitas-fasilitas yang ada di prodi komunikasi dan penyiaran Islam sangat mendukung segala aktivitas para mahasiswanya. Jadi KPI nggak ada matinya. Jadi untuk adik-adik di rumah jangan ragu lagi untuk milih prodi komunikasi penyiaran Islam. Oke, mungkin sampai di sini dulu episode perdana kita ya di Rubik kali ini dengan tema kenapa harus jurusan KPI. Oke, rekan-rekan di rumah, sampai di sini dulu pertemuan kita di episode pertama ini. Saya Rizky Armanda Dan saya Jena. dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di Rubik Ruang